Oke, Pak Tri, terima kasih banyak teman-teman. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya bisa melihat semua wajah-wajah teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Asik. Oke, saya akan mulai presentasi saya. Saya akan share screen saya. Oke, saya mohon diberi waktu sebentar untuk share screen. Oke. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat? Oke, terima kasih. Teman-teman, langsung saja, tadi Pak Tri sudah berbicara tentang tata tertib kelas, jadi saya mohon teman-teman untuk aktif, jadi caranya melihat teman-teman aktif itu, pastinya saya akan lihat dari reaction-nya, ataupun dari chat-nya. Jadi, sudah beberapa kali saya lihat webinar Zoom di beberapa yayasan atau di beberapa konsultan yang mengadakan, tapi semuanya rata-rata pasif. Jadi saya menginginkan yang webinar kali ini adalah semuanya aktif, sehingga teman-teman semua terus merasa berada di ruangan kelas. Oke, pada pagi hari ini, karena waktunya hanya 1,5 jam, saya hanya akan membahas tentang bagaimana apa itu menjadi guru yang hebat atau great teachers, dan bagaimana tip-tipnya untuk menjadi guru yang hebat menurut Capri ya, ala Capri. Oke. Dan kita akan dapat bonus. Oke, bonusnya adalah teman-teman akan saya ajak untuk membuat buku saku. Jadi seperti yang telah diumumkan di WA Group, teman-teman harus menyediakan 1 lembar kertas HVS. Ya, ini tolong disediakan, dan juga ada alat tulis atau spidol. Sudah ada semua ya? Kalau sudah ada, saya lihat dong jempolnya. Saya mana nih? Saya belum lihat jempolnya, teman-teman. Jempolnya mana? Iya, saya lihat jempolnya Pak Tri. Jempolnya yang lain mana ya? Oke, jempolnya yang lain mana ya? Oke, ya saya bisa lihat teman-teman udah mulai aktif. Oke, dan teman-teman sudah siap. Oke, saya sudah lihat. Oke. Nah, teman-teman, untuk supaya saya mengerti apakah teman-teman memang sedang berada dalam workshop ini, saya ingin teman-teman tuliskan apa yang teman-teman ingin dapatkan dari sesi ini. Oke, boleh bilang saya berharap saya dapatkan ini, itu, atau saya ingin belajar apa ini dan itu. Silahkan dituliskan di chatnya, ya, oke, dalam kolom chat silahkan ditulis, dan jangan lupa ditulis nama, asal, dan harapan. Silakan, saya akan tunggu beberapa saat sampai saya melihat beberapa chatnya. Nanti saya akan dibantu Pak Tri untuk dibacakan kalau ada yang menarik, Pak Tri. Oke, ini chatnya. Apa sih sebetulnya yang diharapkan dari sesi ini? Oke, saya belum lihat ini belum ada chatnya. Oh, oke, sudah ada dari Bapak Marde ya. Oke, harapannya akan memperlengkapi kami makin memiliki komitmen yang tebal sebagai guru. Oke, dan ada dari Budian menjadi guru yang lebih baik, menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, saya tunggu teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa menuliskan pada chatnya apa yang teman-teman ingin dapatkan dari sesi ini. Kenapa saya ingin teman-teman tulis? Ini akan menjadi tujuan dari teman-teman dalam waktu 1,5 jam ke depan. Kalau kita sudah tahu pergi kemana, punya tujuan, biasanya kita akan sampai. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya kemana, kita nanti nyampainya ke sana sini, berhenti lagi, dan nggak sampai ke tempat tujuannya, sudah berhenti di mall-mall yang kita lewati. Ya, jadi saya berharap kita nanti akan menjadi lebih fokus dengan Bapak Ibu menuliskan harapannya. Oke, tadi saya juga mengatakan bahwa hari ini kita akan berbicara membuat buku saku. Jadi teman-teman
teman-teman, saya harus melihat videonya. Apakah teman-teman bisa melihat bahwa saya membawa selembar kertas HVS? Oke, teman-teman bisa mengambil sebuah kertas HVS-nya. Oke, teman-teman bisa mengambil kertas HVS-nya. Oke, nah kertas HVS ini teman-teman tolong lipat menjadi 2. Oke, tolong dilipat menjadi 2. Ini semuanya ada yang aktif, ada yang masih megangin handphone saja. Yang megangin handphone harus ini dilipat menjadi 2. Oke, kalau bisa lipatnya yang rapi ya, lipatnya yang rapi. Oke, dilipat 2. Oke, kemudian dilipat lagi menjadi 2. Oke, dilipat 2 menjadi 2 lagi. Jadi nanti ada 4 bagian. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Lipatan pertama, kemudian lipatan kedua. Oke? Sudah? Oke. Kemudian dilipat lagi. Dilipat lagi menjadi lipatan ketiga. Udah nih Mbak Kapri, udah 4. Udah 4, jadi 1 kali lagi. 1 kali lagi. Seperti ini kah? Oke, jadi semuanya menjadi 8 bagian. Kalau kita buka, ini ada 8 bagian. Betul semuanya? Bisa kelihatan enggak? Bisa. Bisa ya, menjadi. Bisa. Oke, kalau sudah menjadi 8 bagian, ini bagian yang sangat penting ya. Saya minta ini yang di tengah ini saya mau disobek. Oke. Yang mana? Yang 8 atau? Ini kan ini ada 2 bagian ini ya. Ini disobek. Sobeknya seperti ini, gampang aja, nggak usah pakai pulpen, pakai tangannya aja nggak apa-apa. Ini kita sobek. Oke. Jadi nanti hasilnya akan ada bolongan seperti ini. Sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat ada bolongan di sini? Bisa kelihatan? Apa bisa kelihatan semuanya? Oke, saya akan stop sharing saya dulu ya, supaya lebih jelas. Oke, teman-teman bisa lihat ini? Oke, udah ada bolongan, betul. Kalau sudah ada bolongannya, kita lekukan seperti ini. Sudah ada bolongannya ya. Dilekuk seperti ini. Kemudian kita bisa lihat ada kotak di belakangnya ya. Sudah ada kotak gini ya. Kalau udah lihat ya, sudah betul Mbak Fancy, sudah betul. Ibu Hisia sudah betul. Oke, Pak Miftah sudah betul. Oke. Mbak Vivo, ini Vivo 1817. Mbak Kartini, dibuka, dirobek tengahnya dulu Mbak. Mbak Kartini, ya. Mas yang pakai HP sudah betul-betul. Kalau sudah, ini disatukan, ya, yang tadi ini disatukan, bisa? Waktu ketemu disatukan, bolongannya ini disatukan, kemudian nanti dilipat. Nanti akan ketemu seperti ini. Sudah bisa? Bu Capri, mohon maaf. Boleh? Bisa diulang ininya, kelihatannya saya salah sobek deh. Nggak apa-apa. Oke, saya ulangin dari pertama ya, teman-teman. Oke. Jadi yang pertama ada 1 lembar kertas HVS, kemudian saya bagi 2, kemudian saya bagi 2 lagi, kemudian saya bagi 2 sehingga menjadi 8 bagian. 8 bagian. Oke, setelah 8 bagian,
Ya, ini kita tutup menjadi 2 dulu, lalu kita sobek bagian tengahnya. Yang bagian tengah ini disobek dulu. Oke, disobeknya pakai ini aja, pakai apa namanya, tangan saja, sehingga setelah disobek, ini akan jadi seperti ini. Ini kan disobek, kan tadi gini ya, ini sobeknya begini. Sobeknya cuma sampai sini aja, sampai 1 bagian. Sudah bisa? Kemudian kalau dibuka akan menghasilkan seperti ini bolongannya. Kita tutup, ini bolongannya jadi bisa segitiga seperti ini. Kemudian dekatkan bolongannya ini, kita dekatkan, terus kemudian kita tekuk saja, akhirnya sudah menjadi buku. Siapa yang sudah dapat, boleh kasih jempolnya. Jempolnya kalau sudah kasih dapat. Ya, Bu Justita sudah, Pak Retmi sudah, ini Bu Fancy sudah, oke. 1, 2, 3, 4. Kalau dari 48 yang dapat 4, saya tidak berhasil menjadi guru. Oke, sudah ya, udah ada 4 ya. Jadi di ini akan ada menjadi 8 halaman. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman 5, 6, 7, dan terakhir halaman 8. Jadi satu buku menjadi 8 halaman. Apakah teman-teman sudah sama? Tidak perlu dikasih nomor, tapi saya hanya mau menyebutkan karena ini ada 8. 1 sampai 8. Sudah? Oke? Dapat? Saya miss di bagian ngelipetnya Bu Capri. Tuh. Oke. Bingung dilipatan ini kan udah. Ini udah nih. Udah betul. Begitu sudah dapat lipetannya, sudah iya, iya. ditekuk seperti ini. Ya. Oke, mana lipetannya? Bolongannya mana? Ya, betul. Bolongannya dilipat seperti ini, Bu. Oke. Ya. Ya, betul seperti itu. Didekatkan. Ya. Kemudian ditekuk. Ditekuk semua. Ya, jadi buku langsung. Oh, salah Bu Kartini. Coba ulangin lagi. Jadi ini sudah seperti ini. Ya, ya. Kemudian didekatkan. Didekatkan. Didekatkannya salah. Itu Ibu harus menekuk. Dibagi 2 dulu, Bu. Dibagi 2. Sudah. Ya, ini dibagi 2 gini. Terus jadi bentuk kayak diamond. Iya, diamond. Gimana sih? Ini udah kan? Udah kayak gini, udah. Udah. Terus diginiin. Ya, ujung diginiin. sini sama lipatan sini. Ya, didekatin. Ya. Diketemukan. Iya, betul. Ya. Terus kemudian ditekuk, dirapikan. Oke. Coba, ya. 1, 2. Ya, sudah. I did it. Alhamdulillah. Bu Capri, kok saya nggak sukses terus ini? Yang disobek yang bagian yang mana? Bagian yang ada 8 ini ya. Oke, nah nanti kalau teman-teman yang belum bisa menjadi buku, enggak apa-apa, nanti saya akan bagikan, kalau bisa nanti saya foto dan saya gambarkan caranya ya. Oke, teman-teman, ini sudah ada 8 buku, nah nanti buku ini kita akan isi bersama-sama. Di halaman 1 nanti akan menjadi judul ya, jadi tidak usah ditulis apapun juga. Oke, saya akan kembali ke screen saya. Ya, saya sudah sukses Bu Capri, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Nih bisa ya. Ya. Oke. Oke, Ibu, saya teruskan ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya. Oke. Nah, tadi kita adalah membuat buku, tapi baru buat bukunya. Jadi nanti ingat-ingat di halaman 1 kita akan tulis judulnya, tapi nanti biasanya kalau nulis judul dalam buku itu terakhir saja supaya nanti kita terinspirasi mau tulis judulnya yang menarik itu seperti apa. Oke, kita kembali ke materi. Materi saya adalah menjadi guru yang hebat. Tentunya kalau ingin
menjadi guru yang hebat, kita tentunya ada bayangan. Dan biasanya bayangan kita itu adalah guru yang Bapak Ibu pernah rasakan. Nah, sekarang saya tanya, guru Bapak Ibu yang dulu itu yang paling melekat buat Bapak Ibu tuh namanya Bapak siapa atau Ibu siapa? Itu Bapak Ibu ingat nggak? Guru yang pada waktu masa sekolah Bapak Ibu. Kira-kira ingat nggak namanya siapa? Oke, dan waktu itu kegiatan apa yang kira-kira di sekolah itu bersama guru itu yang mengingatkan Bapak Ibu terhadap guru tersebut? Oke, nah, ayo ingat ya, pasti punya ya. Kalau misalnya kayak saya pernah teringat guru SD saya itu kenapa dia sangat saya teringat namanya Ibu Yeni karena dia orangnya sangat kurus sekali dan sangat perhatian kepada semua muridnya. Oke, sampai waktu saya di sekolah ada masalah apa ini itu gurunya sangat perhatian kepada saya. Nah, silakan kalau bisa di-chat siapa kira-kira guru Anda dan kegiatan apa yang ada dan dikenal. Oke. Kemudian silakan ditulis. Oke. Nah, ini yang saya mau juga tambahkan, ini dari Pak Harimawan Junaidi. Pak Harimawan Junaidi adalah salah satu guru yang humoris. Dia mengatakan bahwa guru yang humoris itu adalah guru yang diidolakan. Itu benar atau salah saya nggak tahu. Itu tergantung jawaban Bapak. Oke? Kalau saya guru yang humoris kok saya nggak inget ya. Meskipun saya tahu ada beberapa guru yang suka humor, tapi kok nggak melekat ke saya. Yang melekat itu yang seperti apa? Itu silakan Bapak Ibu tulis ya. Oke, ada yang bilang ini dari Ibu Ari, guru SD saya guru kelas 6 SD saya. Oke, ya Pak Tri mungkin ada siapa ya Pak Tri ya yang teman-teman. Semua guru saya hebat-hebat Bu, semuanya terkenang saya pokoknya bisa jadi. Ya. Sampai masih hafal nama gurunya ya Pak. Masih, tapi pokoknya intinya bisa jadi teman curhat Bu, itu dia. Oke, terima kasih Pak Tri. Oke, teman-teman. Bu, musiknya boleh dikecil dikit aja Bu. Asik musiknya ya. Masalahnya musiknya itu harus dikecilin dari videonya, dari audionya masing-masing Pak Tri. Oke. Ya, oke. Oke teman-teman, untuk definisi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru itu adalah tenaga pendidik yang profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dari TK atau PAUD sampai ke sekolah pendidikan menengah. Jadi kalau sudah di atas sekolah menengah atau SMA dipanggilnya dosen. Jadi guru itu adalah tenaga pendidik di usia dini hingga pendidikan menengah. Nah, jadi kalau dibilang dari Undang-Undang Nomor 14, guru yang telah mendidik, yang telah menjalankan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi, maka guru tersebut sudah menjadi guru hebat. Oke, ini pertanyaan sebetulnya, tapi sebetulnya definisi. Nah, saya mengatakan bahwa ada teman-teman saya bilang guru yang hebat itu kalau dia bisa membuktikan bahwa dia itu secara legalitas dia sudah terbukti menjadi guru. Apakah benar? Apakah dia kalau sudah sarjana S1 atau master S2 dalam bidang pendidikan keguruan, sudah ikut PPG, sudah ikut sertifikasi, apakah dia bisa disebut guru yang hebat? Oke, ini pertanyaan yang baik, tapi juga harus menjadi refleksi buat kita. Kalau kita selama ini sudah memiliki ini, maka kita sudah menjadi guru yang hebat. Ada yang bicara bahwa guru yang hebat itu sebetulnya kalau guru itu harus punya dasar, yaitu punya keinginan menjadi guru. Dia harus punya passion, dia harus punya panggilan. Makanya selalu sering disebut guru itu is a calling. Kalau kamu
nggak ada callingnya, nggak ada panggilannya, itu susah karena makan hati, gitu ya. Nah itu apakah benar? Kalau kita udah punya passion, kita udah bisa menganggap bahwa kita itu guru yang hebat. Oke, biasanya guru itu biasanya tuh identik dengan orang yang suka menyuruh. Benar atau salah saya tidak tahu, tapi kalau kita bilang guru yang hebat itu guru yang tidak suka menyuruh, apakah teman-teman setuju? Saya ingat benar ya, kalau waktu saya di SD, saya itu paling suka nyuruh adalah mencatat. Oke, mungkin karena saya dulu produk sekolah negeri, jadi guru saya, ayo yang punya catatan bagus itu menulis di papan tulis dan dia akan mencatat dan kita akan mencatat ulang. Oke, nah itu saya merasa, aduh ini kok guru ini sukanya menyuruh ya, atau ambilin itu dong kapur di ruang guru. Oke, guru lagi-lagi guru suka menyuruh. Jadi saya ada teman-teman bilang, apa guru yang hebat itu? Kalau guru yang tidak suka menyuruh itu bisa disebut hebat. Atau guru yang bisa menjelaskan. Oke, apakah itu sudah disebut guru yang hebat? Guru yang bisa menjelaskan. Karena ada guru yang cuma nyuruh tapi nggak jelasin. Ini ada kelebihan lagi. Habis dia nyuruh, tapi juga dia tidak hanya nyuruh, tapi dia juga bisa menjelaskan, terutama dalam bidangnya. Pertanyaan saya, apakah itu yang hebat? Ada lagi yang bilang, guru yang hebat itu guru yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan apa yang dimaksud dari pelajarannya tadi. Ini saya sampai pikir-pikir, ini guru IPA ini sangat beruntung, karena kalau IPA itu ada eksperimen ya, jadi dia bisa menunjukkan. Tapi kalau guru bahasa, misalnya guru bahasa Inggris, bisa nggak ada cara menunjukkan? Tentunya bisa ya, karena ada segi praktek. Nah ini saya baru mau tanya, apakah guru yang bisa menunjukkan atau memperlihatkan ini adalah termasuk guru yang hebat? Atau Ki Hajar Dewantoro? Ki Hajar Dewantoro apakah beliau termasuk guru yang hebat? Kayaknya saya melihatnya banyak sekali yang bilang iya, ada yang angkat tangan. Betul, guru yang hebat itu kalau Ki Hajar Dewantoro itu dia selalu mengatakan bahwa guru itu kalau di depan harus bisa memberi teladan. Guru itu yang kalau di tengah dia harus terus membangun kekuatan dan terus berkarya. Dan guru kalau di belakang terus harus memberi dorongan atau support. Nah ini apakah musiknya boleh dikecilkan nggak Bu? Musiknya dikecilkan musiknya saja. ya. Oke, sebentar, kalau begitu saya akan keluar dulu. Kalau musiknya sangat mengganggu, saya coba keluar dulu. Oke, karena musiknya itu ada di dalam, sebentar. Saya akan ambilkan dulu musiknya. Atau dimatikan saja Bu, lebih khusyuk mendengarkan Ibu. Ya, itu Terima kasih. musiknya udah jadi background lah Bu. Oke, sudah bisa lihat slide-nya? Belum. Belum ya, sebentar. Oke, sebentar. Oke. Sudah bisa lihat slide-nya? Sudah. Terima kasih. Oke, kita sampai di sini ya. Guru yang hebat itu pertanyaannya, apakah guru yang hebat seperti Ki Hajar, yaitu guru yang menginspirasi. Oke, ini semuanya kayaknya benar ya. Guru yang hebat itu definisinya banyak sekali. Ini setiap orang biasanya bervariasi. Makanya kalau saya sendiri berkata, apakah guru yang suka menyuruh, guru bisa menjelaskan, guru bisa menunjukkan, guru yang menginspirasi, itu yang dari 4 ini, mana yang paling hebat menurut Bapak Ibu? Apakah guru yang suka menyuruh? Tentunya tidak ya. Guru yang bisa menjelaskan, guru yang bisa menunjukkan, atau guru yang menginspirasi? Ya, rasanya teman-teman akan setuju kalau guru yang hebat itu adalah guru yang menginspirasi. Oke. Nah, saya juga belajar banyak dari Pak Munif, yaitu guru seorang konsultan pendidikan, seorang pendidik lah ya, yang mengatakan, yang menuliskan tentang gurunya manusia atau sekolahnya manusia.
menurut beliau, guru yang hebat itu atau gurunya manusia adalah guru yang ikhlas dalam mengajar dan belajar. Dan beliau juga menambahkan bahwa guru adalah manusia pembelajar. Jadi saya setuju. Jadi guru yang hebat itu, boleh nggak guru yang menginspirasi, guru yang terus belajar? Oke. Nah, coba dong teman-teman, ini banyak sekali definisi guru yang hebat. Saya boleh nggak setelah mendengarkan tadi sedikit tentang guru yang hebat dari saya, boleh nggak teman-teman tulis di halaman 2 di origaminya? Oke, ini kan ada halaman 1 tadi, ada halaman 1, ada halaman 2. Di halaman 2, boleh nggak dituliskan di origaminya, guru yang hebat? Oke, jadi saya bisa bilang, guru yang hebat. Oke, guru yang hebat menurut saya adalah, oke, itu bisa tolong diteruskan? Saya kasih waktu sambil mungkin Pak Tri bisa melihat lagi chat-chatnya. Betul sekali, Bu. Banyak sekali di sini chat yang masuk bagaimana sosok seorang guru yang menginspirasi, mengajar dengan bercerita, itu bagus sekali itu. Apapun deh sebenarnya bisa disangkutkan dengan kehidupan sehari-hari di sini. Kemudian dan pas banget bagi siswa masuk ke pikiran bawah sadar si siswa. Gitu. Saya kira ini bagus-bagus harapannya untuk bisa menjadi guru seperti apa di sini. Oke, Pak Tri, saya rasa teman-teman sekarang sudah selesai menulis dalam halaman 2-nya tentang guru yang hebat. Bukunya ditaruh lagi, buku sakunya ditaruh lagi, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ke slide berikutnya yaitu sekarang kita akan bicarakan tentang tips menjadi guru yang hebat. Tadi definisi sudah ada, sekarang gimana sih menjadi tips menjadi guru yang hebat sesuai dengan keinginan ibu dan bapak. Ini tips ini adalah yang setelah saya berpengalaman menjadi guru dan kepala sekolah, baik itu di sekolah internasional maupun di sekolah nasional, saya merasa tips ini sangat membantu saya menjadi guru yang hebat ya. Meskipun sampai saat ini saya merasa terus harus belajar, tapi paling tidak sudah mendekatkan diri saya untuk menjadi guru yang hebat. Tips yang pertama, yaitu bahagia. Oke, nah ini yang kadang-kadang kita harus ingat, kita itu sebetulnya kalau dipikir, kalau kita belajar giat, kerja keras, sukses, kita akan bahagia. Benar nggak? Teman-teman setuju nggak? Patri setuju nggak? Ya, setuju banget, Bu. Habis belajar, kerja keras, sukses, kita bahagia. Yes. Nah, kita harusnya salah, Patri. Itu harusnya bahagia duluan. Jadi kita harus bahagia dulu, belajar dan kerja keras, baru bisa sukses. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita hatinya senang, kita hatinya bahagia, kita itu mau sukses untuk ngajar muridnya akan lebih mudah. Makanya orang tua atau dulu-dulu itu kalau kepala sekolah sering ingatkan ya, ini ibu bapak guru di rumah kalau ada berantem sama suami, kalau anak nakal, udah itu stop di sana sampai sekolah harus tidak memikirkan anak-anak dan suami atau istri, tapi mulai dengan fokus kepada sekolah. Nah itu biasanya gurunya itu nggak bahagia kan? Berarti itu biasanya nggak fokus. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah membuat diri kita bahagia. Bapak Ibu harus bahagia dulu. Bagaimana caranya harus bahagia? Bapak Ibu harus coba selalu berpikir positif. Oke? Berpikir positif dan selalu optimis. Oke? Kenapa Bapak Ibu harus bahagia? Karena Bapak Ibu pingin anak-anak Bapak Ibu atau anak-anak atau Bapak Ibu didik itu menjadi sukses. Oke? Bapak Ibu kalau tidak bahagia, Bapak Ibu menjadi gurunya akan sedikit kurang pol ya. Jadi tips pertama dari saya adalah bahagia. Nah, boleh enggak di halaman 3 di buku ini
Bapak jangan tulis bahagia, tapi tulis, ini tips pertama, tulisan bahagia ini Bapak boleh gambarkan. Jadi misalnya, saya akan tulis tips bahagia ini buat saya gambar hati misalnya. Oke, itu berarti saya suka bahwa kalau saya nanti diingatkan oleh buku saku ini, kalau saya itu bahagia, itu saya punya hati. Bisa lihat hati saya? Nggak kelihatan ya? Bisa ya? Oke, itu misalnya yang saya gambar di halaman ketiga saya. Oke, Bapak Ibu silakan. Tulislah tips pertama dalam halaman 3. Boleh? Oke. Pak, kalau Pak Tri nanti kira-kira mau gambar apa, Pak? Kalau di dalam bicara bahagia, Pak Tri. Tips. Gambar hati yang sangat-sangat bahagia. Karena memang kuncinya harus begitu, Bu. Seorang yang mau menciptakan sesuatu harus dalam kondisi yang minimal netral, lebih bagus lagi bahagia, gitu loh, Bu. Nanti pasti ada tipsnya dari Ibu, gimana caranya membahagiakan hati kita, itu dia. Oke, siap. Jadi tips untuk bahagia itu boleh tidak hanya hati loh ya, boleh juga kalau mikirnya boleh aja rumah, boleh saja uang, ya gambar uang, boleh saja bebas. Dan ini tidak ada salahnya ya, karena yang membuat orang bahagia dari satu orang ke orang lain itu punya keunikan masing-masing. Jadi bebas, ya. Oke. Ada yang nanya, halaman 2 ditulis apa ya? Halaman 2 tadi adanya definisi guru menurut Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi yang halaman 1 nanti kita akan tulis judul. Halaman 2, guru yang hebat itu menurut Bapak Ibu jadi yang seperti apa? Oke. Apa ya, guru yang suka nulis atau nyuruh atau apa. Dan yang ke halaman 3 adalah guru tips nomor 1. Saya bisa lanjutkan ya Pak Tri? Iya Bu. Oke. Nah, tips yang kedua. Tips kedua itu harusnya siap. Oke, kita harus siap. Jadi untuk menjadi guru yang hebat, selain kita harus bahagia, kita itu harus siap. Ini sebetulnya klise banget ya kalau bicara siap. Tapi saya mau jabarkan siap dari diri sendiri dulu. Kenapa? Kadang-kadang guru itu nggak siap dari diri sendiri, tapi dia mau mengajar. Ini bahaya sekali. Jadi selain kita mempersiapkan untuk diri sendiri, kita juga harus mempersiapkan siswanya. Oke, apa yang kita harus siapkan dari diri sendiri? Yang pertama adalah hard skill, dan yang kedua adalah soft skill. Maksudnya apa? Hard skill itu adalah dalam diri sendiri itu misalnya saya ngajar guru bahasa Inggris. Jadi saya untuk pelajaran bahasa Inggris saya juga harus bagus, harus bisa, harus tahu dasar-dasarnya grammar, harus tahu dasar-dasarnya vocabulary-nya bahasa Inggris. Oke, itu hard skill. Nah, itu biasanya didapat di bangku kuliah atau universitas. Oke, itu hard skill saya. Nah, ini harus saya isi. Kalau saya tidak isi hard skill, maka saya nggak ada isinya. Nah, itu tidak baik. Berarti Anda tidak siap. Yang kedua adalah soft skill. Kalau bicara soft skill ini, ada self skills dan juga ada people skill. Maksudnya apa? Jadi kalau bicara self skills ya, itu adalah kita ini harus punya keterampilan untuk mengelola diri sendiri. Mengelola diri sendiri itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita menjadi bergerak menjadi lebih baik. Sesuatu yang ada dalam diri sendiri yang menggerakkan kita. Nah, ini self skill itu akan menggerakkan kita jadi nanti
cara kita mengelola waktu lebih baik, cara kita lebih positif, itu soft skill. People skill adalah teman-teman waktu mempersiapkan diri, kita juga harus bisa bagaimana berinteraksi dengan teman-teman atau dengan para siswa, dengan sesama guru. Nah, jadi persiapan itu diperlukan. Nah, people skill ini juga termasuk nanti kalau Bapak Ibu harus bagaimana berpakaian, bagaimana Bapak Ibu berkomunikasi, berdiri di depan murid, sangat tegas di depan murid. Nah, itu diperlukan untuk persiapan diri sendiri. Oke. Dan untuk siswa, ada baiknya teman-teman itu tahu sedikit tentang latar belakang siswa. Jangan sampai latar belakang siswa misalnya, siswanya udah mau ke sekolah aja sudah susah, baju apa namanya, baju seragamnya itu juga susah, hidupnya sangat susah. Terus tiba sampai sekolah langsung dimarahin karena sesuatu lain hal tanpa mengerti dulu apa latar belakangnya. Nah, ini kita harus mencoba mempersiapkan diri supaya kita tahu benar tentang siswa kita. Dan kita juga harus tahu materi yang kita berikan sehingga kita bisa tahu media mengajarnya dan metode yang tepat untuk mengajarnya. Jadi, persiapan adalah tips yang kedua. Kita harus siap, baik untuk siap menghadapi siswa ataupun siap dari diri sendiri. Dan siap diri sendiri ini juga mulai dari hard skill dan soft skill, dan juga latar belakang dan materi untuk yang kita berikan untuk siswa. Oke, nah sekarang tips nomor 2, boleh tidak ditulis di buku origaminya di halaman 4. Oke, lagi-lagi tidak ditulis berupa tulisan, tapi harus berupa gambar. Tidak berupa tulisan, tapi berupa gambar. Oke? Yang baik menjadi guru. Tips yang kedua adalah persiapan. Jadi, saya boleh aja, Pak Tri kira-kira mau gambarkan apa, Pak Tri? Oke, kalau Pak Tri kira-kira mau gambar apa di sini? Pak Tri masih di mute, Pak Tri. Ya Bu, saya pasti mau gambar bagaimana gambaran seorang siswa yang sudah jadi hebat gara-gara saya sebagai seorang guru. Di bawahnya tulisin persiapan. Nah, gitu. Oh, oke. Oke, kalau saya gambarnya, sudah bisa lihat nggak, Pak Tri? Ya, karena Ibu pakai virtual background sehingga kepotong Bu depannya. Oke, kalau gitu seharusnya tidak pakai virtual background ya? Ya. Oke, ini gambarnya Pak. Ya, betul, ya betul. Oke, boleh bebas ya gambarnya di halaman 1, di halaman 4 ya. Ini kita sudah sampai di halaman 4 buku origaminya. Oke. Cukup. Maaf Bu, ya, maaf. Di halaman 4 itu kita masih menulis tips atau apa? Tips tentang 2, persiapan. Ya, di tips 2, oke, halaman 4, judulnya tips kedua, dan tuliskan gambarnya. Tips kedua untuk persiapan. Oke. Kira gambarnya seperti apa menurut Ibu? Kalau menjadi guru itu, kalau bicara persiapan, kira-kira dari yang tadi saya sharing, bahwa kita harus siap diri sendiri dan harus siap dengan siswa, kira-kira apa yang akan Ibu Kartini akan gambar? Oke, kita akan lanjutkan ya Pak Tri. Ya Bu. Oke. Sekarang yang tips ketiga. Teman-teman, kalau menjadi guru yang baik atau guru yang hebat, pertama tadi adalah kita harus bahagia.
Yang kedua, kita harus siap. Dan yang ketiga adalah kita harus fokus pada siswa, terutama dalam proses belajar mengajarnya. Waktu kita bicara proses belajar, kita selalu teringat dengan salah satu pakar pendidikan kita, yaitu Bapak Benjamin Bloom. Dia bilang bahwa kalau kita ingin anak-anak itu selalu fokus, belajar, siswa jadi aktif, kita harus memperhatikan 3 kemampuan mereka. Kemampuan kognitifnya, kemampuan psikomotornya, dan kemampuan afektifnya. Jadi dalam mengajar ini, kita harus kembangkan 3 kemampuan ini dalam prosesnya. Jadi jangan berasa bahwa kalau psikomotor itu nanti urusan guru olahraga, kalau efektif itu guru agama atau pendidikan seni, karena bicara tentang karakter, bicara tentang value. Nah itu enggak. Jadi sebetulnya semua guru itu waktu dalam proses mengajar, harus semuanya keterampilan diasah. Keterampilan kognitif sama perlunya dengan psikomotor dan afektif. Nah ini kalau diasah 3-tiganya, ini Bapak Ibu akan selalu ingat dengan kalau diasah terus tuh Bapak Ibu akan merasa bahwa oke, anak-anak akan mendapatkan yang terbaik. Nah, untuk Bloom ini juga, kita ada yang namanya higher order thinking dan lower order thinking. Oke, ini rasanya kalau menjadi guru, ini selalu sering dibicarakan. C1 itu remembering, itu yang paling dasar pengetahuan. Sampai akhirnya C6 yang kita harus bisa membuat anak-anak berkreasi. Nah, dari ke C1 ke C6 ini, itu memerlukan proses. Lagi-lagi, kalau kita memperhatikan ini, itu kita akan menjadi guru yang hebat. Sekarang ini zamannya dengan digital literacy. Banyak sekali software-software yang mendukung untuk kelangsungan atau cara untuk bagaimana kita tetap menerapkan Bloom taksonomi program ini atau ajarannya ini, sehingga anak murid bisa sampai tahap berkreasi. Ini salah satu yang saya ambil, misalnya kita bicara pengetahuan, itu bisa diambil itu dari Facebook atau Padlet atau Twitter, pakai Moodle atau pakai Google Doc atau pakai Mentimeter, ya kan? Terus kemudian narik ke understanding, narik ke applying, itu masih tetap pakai beberapa content provider yang sama, atau juga sudah mulai berubah. Ini kita bisa lihat kalau teman-teman sekarang ini sudah pakai YouTube ya, dan sudah mulai mengaplikasikannya, terus murid-murid udah bisa menganalisa YouTube ini baik apa enggak, atau sampai dia menjadi content creator untuk YouTube itu juga bisa jadi sampai di atas. Jadi sebetulnya ini banyak sekali yang kita bisa ambil dari berbagai platform-platform yang ada. Nah nanti ini bisa kita bahas kembali di tanggal 2 Juli ya, yang dimana kita akan bicara learning from home dan kita akan bahas sedikit tentang platform yang ada. Nah, ini yang saya bilang, teman-teman harus mencoba untuk waktu mengajar itu sampai kepada higher order thinking, berkreasi, ya, sehingga menciptakan sesuatu. Oke. Dan ciptaannya harus dari original sendiri. Boleh melihat, boleh mendengar, boleh mengutip, tapi waktu sudah menciptakan, itu sudah hasil sendiri. Ya, oke. Tidak ditulis sekarang, proses belajar yang fokus pada siswa di tips ketiga, di halaman 5, itu kira-kira Bapak Ibu mau tulis apa ya kalau nanti Bu Kapri kemarin bilang ya, ada tips untuk jadi guru yang hebat. Yang pertama bahagia, oke, dengan gambar apa. Tips yang kedua, guru-guru harus siap. Tips yang ketiga adalah fokus belajar
pada siswa pada kegiatan proses belajar. Oke, silakan kita kasih waktu kira-kira 30 detik untuk menuliskan gambar. Silakan, tips nomor 3, proses belajar. Proses belajarnya, waktu saya diajar oleh guru yang saya sukai adalah penuh dengan suasana curiosity. Ya. Betul. Berarti gambarnya Bapak apa? Gambar sambil tanda tanya gitu loh. Boleh. Oke. Kalau saya gambarnya ada lots dan hots ya. Hots-nya itu yang kayak panas, tapi padahal the thinking, Pak. Nah, boleh ya, Pak? Boleh aja apa saja gambarnya, yang penting mengingatkan Ibu akan tipsnya. Ya. Saya nggak bisa membuat gambar yang bagus. Gak Jadi apa-apa. saya tetap tambahkan kata-kata atau huruf. Boleh, ditambahkan kata-kata boleh. Intinya adalah begitu Ibu lihat tipsnya, jadi teringat. Itu yang paling penting. Oke, jadi yang paling penting adalah Ibu begitu membuka buku sakunya, Ibu akan teringat. Oke, saya akan lanjutkan. Oke. Outcome. Yang keempat itu adalah outcome. Kita harus ingat kalau kita menjadi guru yang hebat, kita harus ingat sebetulnya outcome apa tujuan akhir daripada kita mengajar itu, kita harus ingat sebetulnya apa. Oke, saya ingatkan dulu ya, di dalam proses pembelajaran itu atau sebuah sekolah itu biasanya punya input. Punya input itu berarti banyak dari beberapa dari beberapa murid latar belakang yang berbeda-beda, baik hanya latar belakang sosial maupun latar belakang akademis. Ada yang pinter sekali, ada yang biasa-biasa, ada yang punya keunikan masing-masing. Nah, kemudian sama sekolah kita juga akhirnya dalam proses belajar ini kita benar-benar lihat, ya kan? Kemudian setelah ada proses belajar, di mana dalam proses belajar ini guru berperan sangat penting. Guru berperan sangat penting dalam proses belajar, dan kemudian ada output. Output ini adalah yang dihasilkan secara nyata waktu ada proses belajar tadi. Nah, biasanya kalau bicara dengan output, ini ada prestasi akademis yang di dalam pemikiran kita. Atau kalau dalam proses belajar itu di sekolah tentunya juga ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, karena ekstrakurikuler berarti juga ada prestasi non-akademik, yaitu misalnya ada nari, ada art, ada apapun yang prestasi non-akademik, sport ya. Oke, nah itu masih merupakan output. Nah, kalau outcome-nya sebetulnya dari semua hasil murid-murid kita setelah jenjang SD atau SMP atau SMA, itu kan kita sebetulnya ingin anak-anak bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Itu outcome. Ya kan? Dan juga kita pingin anak-anak itu mandiri. Ya kan, kalau sudah SMA mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi dan dia bisa mandiri, mungkin bisa kerja. Oke, kalau SMK. Ya. Jadi intinya outcome itu bisa mandiri. Nah, kalau kita bicara outcome, berarti yang kita ajarkan jangan pengetahuannya saja, tapi skill-skills lain juga memang harus diajarkan. Nah, ini yang kita terbelenggu. Kita ini harusnya mengajarkan learning how to learn. Mengajarkan mereka bagaimana sih sebetulnya cara belajar. Yang tadi Pak Tri bilang, kita harus membangkitkan curiosity mereka. Kalau mereka nggak ingin tahu, itu berarti ada yang salah nih gurunya. Jadi kalau gurunya nggak ingin tahu, ini sebetulnya tipsnya apa, ya berarti ada yang salah nih.
Ya, jadi learning how to learn adalah yang kita harus berikan pada outcome ini. Karena kenapa? Karena kita berharap murid-murid ini bisa melanjutkan dan mandiri. Mandiri itu maksudnya apa? Kalau mandiri ya, misalnya kalau kita anak-anak sudah selesai belajar, itu tidak perlu disuruh, anak-anak ada PR, belajar ya, atau besok ada tugas, belajar ya. Itu mandiri. Nah itu sebetulnya ada yang kita harus asah lagi kemampuan kita untuk menjadi great teacher. Ya, jadi untuk bicara outcome, ini saya suka sekali dengan quote-nya Pak Munif Khatib. Dia bilang, dalam gurunya manusia, guru harus mempunyai pandangan atau pola pikir yang mengatakan setiap anak adalah juara. Setiap anak punya potensi kebaikan apapun kondisi yang dialami oleh anak. Jadi kalau outcome-nya itu kita ngelihatnya anak-anak cuma harus bisa matematika atau IPA aja, wah itu udah berarti salah. Karena anak-anak tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi tugas guru mencari outcome-nya. Dan kadang-kadang masing-masing anak itu berbeda, tapi berbeda hasilnya ya, output-nya. Tapi kalau kita bicara outcome-nya dia pasti bisa mandiri dan pasti bisa melanjutkan sekolah, itu sudah bagus. Ya, oke, lagi-lagi di halaman 6, coba ditulis tips keempatnya. Oke, tips keempatnya, apa tadi? Kita bicara outcome. Oke, tips keempat untuk menjadi guru yang hebat adalah kita prosesnya adalah outcome. Outcome seperti apa yang diinginkan? Oke, yang seperti diinginkan anak-anak menjadi apa sebetulnya? Oke, apakah tadi yang kita sebut mandiri? Oke, mandiri boleh ditulis kalau memang harus ditulis untuk itu, atau juga tambahan tadi mandiri atau apa tadi kita bilang? Melanjutkan ya ke jenjang lebih tinggi. Oke, silakan ditulis tips yang keempatnya. Oke, kita akan beralih ke tips yang kelima. Tadi tips yang pertama apa tadi Pak Tri? Mandiri kan, outcome gitu kan. Bahagia dulu. Bahagia dulu. Bahagia. Tips kedua. Bahagia. Well prepared. Siap, persiapan. Siap. Yang ketiga. Fokus pada siswa. Fokus pada siswa. Dan yang keempat, Outcome. Oke, tips yang kelima, ini yang harus kita benar-benar lihat adalah self-discipline. Self-discipline ini adalah disiplin diri kita sendiri. Oke, kita kadang-kadang kita tuh tidak disiplin. Saya contohkan ya, jadi misalnya anak-anak besok kalau yang nggak ngerjakan PR itu dapat hukuman harus misalnya ya, membaca buku bacaan X di sudut selama 10 menit. Ini misalnya. Ya, kita udah kasih warning atau kita kasih warning bahwa kalau nggak bikin PR-nya, dia akan kita hukum. Besoknya, tiba-tiba, oke, semuanya mana PR? Kenapa kamu nggak kerjakan? Iya Bu, aku kan ini, jadi ini. Oh ya sudah, kamu gimana? Oh ya sudah, kita nggak disiplin. Kita nggak disiplin, apa yang kita bicarakan itu tidak kita lakukan. Kira-kira kalau kita nggak disiplin, anaknya juga seperti apa? Nggak akan dengarkan kita lagi. Nggak akan dengarkan kita lagi. Jadi self-discipline itu kita perlu. Self-discipline untuk diri sendiri juga perlu. Jadi misalnya, saya berniat saya akan menulis setiap hari. Oke, nulis apa aja boleh di blog saya misalnya. Nah, itu kalau saya tidak disiplin menulis setiap hari, itu berarti saya tidak baik cara self-disiplin saya. Karena dia bilang, disiplin itu, kata Abraham Lincoln, is choosing between what you want now and what you want most. Jadi memilih antara apa yang kamu inginkan sekarang dengan apa yang kamu paling inginkan.
Oke, itu namanya disiplin menurut Abraham Lincoln. Tapi menurut saya disiplin itu intinya kita harus benar-benar mentaati apa yang kita sudah kita fokuskan. Saya sendiri termasuk masih kurang bagus nih Pak Tri di nomor 5 ini self disiplin. Contohnya kenapa saya bilang gitu? Saya ini kalau disebut badan saya ini termasuk yang agak gemuk ya. Ini kan bukan karena face app jadi agak gemuk. Kenapa? Karena saya nggak punya self disiplin. Coba kalau saya punya self disiplin, makannya aja misalnya tidak boleh nambah, hanya cukup sekian. Hanya itu saja. Kalau saya disiplin, itu saya pasti nggak akan gemuk. Karena saya hanya makan sebatas itu. Tapi kadang-kadang setelah makan sebatas itu, kok masih enak ya? Kok masih lapar ya? Kok masih kurang ya? Itu makanya akhirnya seperti itu. Nah ini kita juga harus menerapkan self-disiplin untuk murid atau untuk siswa. Biasanya kita ini, kalau di sekolah, ingat sekali ya waktu saya dulu sekolah, kalau pas puasa, itu biasanya salah satu kegiatan kita adalah saya disuruh guru saya yang dulu sebelum COVID ya, itu sholat taraweh dan kemudian minta tanda tangan sama ustadznya setelah selesai sholat, ya kan? Nah, kalau saya pikir-pikir itu sebetulnya ada bagusnya ya, berarti saya dipaksa untuk disiplin untuk sholat taraweh selama 30 hari. Nah, akhirnya dengan rutinitas seperti itu, kita akhirnya setiap kali puasa itu dilanjutkan dengan tarawih karena mungkin dari kecil itu ada disiplin. Nah, kita juga disiplin misalnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita sebetulnya disiplin buang sampah pada tempatnya itu baru cuma wacana karena semuanya masih belum melaksanakan dengan baik. Nah ini mungkin kalau semua guru melaksanakan self-disiplin yang baik, itu kita akan bisa lihat manfaatnya. Di sini self-disiplin saya ambil quote-nya dari begins with the mastery of your thought. Jadi self-disiplin itu mulai dari pemikiran kita itu kita harus pintarin, kita harus coba betulkan. Oke, karena kalau kita nggak kontrol apa yang kita pikirkan, if you don't control what you think, you can't control what you do. Kita tidak bisa mengkontrol apa yang kita akan lakukan. Jadi self-discipline ini amat sangat perlu. Dan ini yang mungkin kita semua harus coba, termasuk saya ya, kita semua ini kurang dalam hal self-discipline. Oke, ini yang terakhir yang bisa ditulis di origami, belum terakhir. Yang di halaman 7, silakan tips yang kelima, silakan ditulis tentang self-discipline. Oke, kira-kira apa yang mau gambar apa yang mau ditulis di halaman ke-7? Kira-kira gambar apa? Ya, semuanya harus berupa gambar. Oke, boleh ada tulisan sedikit, tapi juga ada gambarnya. Oke, sekarang yang terakhir. Saya tinggal mengingatkan kembali, teman-teman. Tadi ya, kita ada tips menjadi guru yang hebat. Yang pertama, kita harus hebat. Kedua, kita harus siap. Ketiga, kita harus fokus pada siswa dalam proses belajar. Keempat, kita harus berpikir outcome-nya. Kelima, kita harus punya self-discipline. Oke, ini kalau kita mau menjadi guru yang hebat. Ini tips yang kelima ini, itu menjadi pengantar saya untuk yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir, saya ingin deh, Bapak Ibu, kalau saya minta masukkan satu kata, atau dua, membuat Bapak Ibu bahagia ke dalam toples, yang dimulai dari huruf pertama dari nama Anda, itu kira-kira tulisannya apa ya? Saya contohkan, ini kalau saya mulainya Capri, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Saya contohkan misalnya Capri. C-nya itu yang membuat saya bahagia kalau saya nanti cerdas. Kalau saya kreatif, itu saya pasti akan bahagia. Nah, silakan ditulis di halaman terakhir dari kami Bapak Ibu.
Silakan. Kata yang sangat kuat di diri saya bisa. Nah, itu dia. Jadi kalau Pak Tri, mulainya dari T apa Pak Tri? T itu, susah banget. T. Ayo. Memberikan yang terbaik lah itu, Bu. Asik. T itu paling gampang ya Pak, karena jadi awalan ya Pak ya. Terbaik, tertarik. Yes. Termenarik. Oke. Sudah ya teman-teman ya? Oke. Waktunya sudah 10.39, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Teman-teman, saya ingin teman-teman coba, sharing. Mungkin kita nanti bisa unmute ya Pak Tri, monggo. Teman-teman sharing buku saku yang dibuatnya, di-share ke teman-temannya. Isi buku sakunya dan gimana prosesnya, silakan. Assalamualaikum, saya Bu Hirzia. Oke. Hirzia. Ya, silakan Ibu Hirzia. Iya, terima kasih Bu. Saya guru SMA Negeri 62 Jakarta. Halaman pertama, saya tulis, guru adalah profesi, mengajar adalah seni. Oke, jadi sudah kasih judul ya, guru adalah profesi, mengajar adalah seni. Wah, keren Bu. Oke. Kemudian? Halaman 2. Itu sudah ada gambar. Sudah. Halaman 3 langsung. Halaman 3. Halaman 3, baik. Gambar apa Bu? Halaman 3 saya menulis hati dengan emosi dengan apa, senyum. Senyum yang merekah. Oke. Kalau di halaman yang terakhir, Ibu tulis apa, Bu? Mungkin saya 4 dulu, saya gambar laptop. Siap. Gambar 5, mungkin saya agak saya gambar banyak telinga, banyak mata, kemudian banyak telunjuk. Untuk itu nomor 3 ya, Bu ya? Ya, fokus pada siswa. Karena di sini kita melatih kemampuan siswa mendengar, mengamati, berinteraksi, kemudian dia melibatkan diri dengan tanda telunjuk. Jadi panca indera ya, wasanya. Betul. Dan kemudian di halaman 6, saya hanya menggambar Allah dengan keterangan, 1, subhanallah, yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa saya jelasin dikit mungkin Bu untuk halaman 6? Oke. Menurut saya, outcome itu tidak hanya setelah proses belajar berakhir, tapi saya bisa melihat ketika proses berlangsung. Ketika kami membahas pembelajaran di kelas, itu murid saya otomatis selalu berucap subhanallah, subhanallah. Misalnya kita lagi membahas sistem pencernaan, mulai dari kelenjar, dari mulut, segala sesuatu yang dari mulut, susunan gigi-gigi, kenapa Tuhan meletakkan gigi seri di sini, dan seterusnya, sampai ke anus. Itu siswa saya tidak berhenti berucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan mengamati, misalnya mengamati strukturnya, kemudian fungsinya, dan itu membahagiakan saya sekali. Kemudian Alhamdulillah ini secara umum, karena saya mengajar di SMA yang biasa-biasa, reguler sekali, maksudnya terendah dari wilayah saya, artinya ini, misalnya 39 itu terendahnya dia, itu tertingginya input kami, intake kami itu terendahnya sekolah lain. Alhamdulillah, ketika UNBK itu peringkat 3 DKI, untuk pelajaran saya biologi. Kemudian, alhamdulillah lagi, UTBK yang pertama sekali, dan saya pengen mengulangnya sebenarnya, tapi sudah tidak bisa, kami itu, siswa saya dapat nilai sempurna, 900 untuk biologinya di tingkat nasional. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Oke, kemudian disiplin, saya menggambar jam dan kalender. Oke, jam dan kalender. Oke, untuk penutup, karena nama saya Hirzia, saya menulis satu kata have. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih for sharing. Sama-sama. Teman-teman boleh loh dikasih reaction-nya. Terima kasih, Ibu. Oke. Pak Tri, masih ada waktu, kalau ada satu orang share lagi, boleh enggak? Terima kasih, silakan.
sepertinya siapa yang mau? Bu Kartini, Daman nih kayaknya. Ya. Oke, silakan. Ya, oke. Ya, Bu, sudah bisa bicara? Ya, silakan Bu Kartini. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Kapri atas kesempatan ini dan juga termasuk pada para moderator dan penyelenggara webinar hari ini. Oke, di halaman 2 saya menulis, karena saya guru bahasa Inggris, teacher who stops learning can no longer teaching. Oke. Jadi ketika guru berhenti mengupgrade diri, sebetulnya dia sudah tidak berhak lagi mengajar. Ya, seperti itu. Kemudian di halaman 3, di tips bahagia, saya menulis ada icon emoji smile. Jadi keep smile, jadi intinya keep smile all the time, karena senyuman itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Kemudian membuat wajah jadi tidak menyeramkan, ya, membuat mood jadi bagus. Kemudian ada gambar hati, di situ saya tulis full of love and compassion. Nice. Ya, jadi ketika berhadapan dengan murid itu selalu berusaha memposisikan mereka sebagai anak-anak kandung, sehingga apapun kenakalan yang mereka lakukan, saya masih bisa punya rem pakem untuk tidak mengucapkan kata-kata yang beracun. Kemudian ada simbol positif. Di situ jadi positive mindset, positive attitude, dan positive behavior. Ya. Kemudian di halaman selanjutnya, tips kedua untuk persiapan, saya tulis saya bikin gambar buku yang banyak, sehingga sebagai artinya bahwa teacher needs lots of books as the resources, jadi tidak hanya textbook minded, tidak hanya menggunakan textbook seperti itu. Itu untuk persiapan. Oke, kemudian untuk halaman selanjutnya saya tulis ada riddle dan puzzle, kemudian ada kata solve. Jadi intinya pembelajaran itu harus mengandung unsur explore, ada games, ada sings, ada movements, ya, ada audio visual dan lots and hots. Seperti itu. Kemudian di next page, di halaman selanjutnya, halaman 6, itu untuk tips outcome. Saya tuliskan di situ, saya tidak bisa menggambar, bingung, jadi saya tulis aja outcome-nya yang pertama adalah akhlakul karimah, percuma pintar kalau tidak memiliki akhlak yang baik. Kemudian mandiri, kemudian ada disiplin, perseverance, ini yang sangat tidak dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang, ya, daya juang yang tinggi, kemudian high motivated, kemudian ada happy people. Percuma pintar kalau tidak bahagia. Kemudian selanjutnya ada di self discipline, itu saya tulis saya gambar jam, agenda dan kalender. Karena saya termasuk orang yang kurang well prepared kadang-kadang. Nah, karena nama saya Kartini, di halaman 8 saya tulis kind hearted and knowledgeable. Terima kasih. Kind hearted and knowledgeable. Keren. Terima kasih Bu Kartini. Keren banget loh. Saya sampai amazed dengan semua buku sakunya ya Pak Tri ya. Ini luar biasa. Betul sekali. Luar biasa. Oke, saya akan menyelesaikan yang saya tadi bisa dilihat ya. Oke, saya akan menyelesaikan ini dulu sedikit. Ini yang saya minta refleksi. Pertanyaan saya, apakah harapan atau tujuan Bapak Ibu untuk sesi ini sudah dijawab? Oke, kalau memang silakan bertanya, kalau memang sudah, saya ucapkan terima kasih. Pak Tri, monggo. Ya, baik Ibu, luar biasa. Ini ada juga pertanyaan yang bagus banget, yang memang ini tantangan bagi guru sekarang ini ya, terutama anak-anak dengan anak-anak yang generasi Z atau milenial nih. Saya urutin aja dari awal, hanya beberapa kok. Dari Bu Kartini juga nih. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar anak dan meyakinkan mereka akan pentingnya penguasaan bahasa Inggris dan membangun karakter perseverance pada para peserta didik. Itu, Bu. Langsung saya jawab ya. Monggo, Bu. Oke, Bu Kartini pertanyaannya bagus sekali dan sama latar belakang saya juga bahasa Inggris. Jadi memang klop sekali ya. Dulu saya juga bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, nih anak-anak nih kalau mau belajar bahasa Inggris tuh enaknya diapain ya, gitu loh ya. Jadi saya banyak sekali yang saya lakukan dan kita harus ingat yang pertama adalah latar belakang anak-anak itu tidak sama. Maksudnya apa?
Jadi ada di kelas Bapak Ibu itu pasti anak-anak yang sukanya visual. Berarti kalau anaknya yang visual, itu cara ngajarnya adalah kita harus banyak gambar, banyak yang bisa dilihat mereka, sehingga mereka jadi tertarik. Atau ada yang kinestetik, yang dimana anak itu harus gerak. Jadi biasanya saya akan bawa dia keluar, saya akan misalnya menerangkan tentang tanaman-tanaman dalam bahasa Inggris, saya akan membuat mereka bergerak. Nah, itu semuanya harus kita lakukan sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Nah, ada baiknya adalah kalau sekolah itu mengeteskan gaya belajar siswanya, sehingga kalau saya pernah ke sebuah sekolah yang dimana sekolah itu kalau kita kan membagi sekolah itu sekolah kelas 1A, 1B, 1C, 1D gitu loh ya. Nah ini kalau sekolah itu membagikannya sesuai gaya belajarnya. Jadi anak itu masuk, diteskan gaya belajarnya, bukan dites IQ ya, dites gaya belajar. Jadi misalnya gaya belajar yang visual tadi jadi satu kelas, gaya belajar yang kinestetik jadi satu kelas. Sehingga gurunya sudah tahu, begitu gurunya hadir ke kelas itu, dia akan membuat lesson plan yang sama topiknya, tapi metodenya berbeda-beda. Sayangnya untuk sekolah negeri kita tidak punya privilege itu. Ya kan, kita tidak punya tidak punya kemegahan kelebihan itu. Jadi gurunya yang harusnya berproses. Nah makanya kalau saya biasanya untuk satu topik, saya pasti akan menyentuh beberapa faktor tadi. Jadi saya pakai listeningnya itu, saya juga pakai audio, saya juga. Jadi itu muter-muter bolak-balik dan itu semuanya saya sentuh. Dengan satu topik saya pasti ada sentuhan reading story-nya, atau saya juga menyentuh dengan visual-visualnya, itu semua saya sentuhkan. Nah, untuk membuat, tadi itu mudah-mudahan itu menjawab ya pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan keduanya tadi ada apa Pak Tri yang membuat kita? Sehingga bagaimana membangun karakter perseverance pada peserta didik. Oke. Sekali ini pertanyaannya ya, karena kalau bicara karakter itu sesuatu yang tidak mudah. Oke, membangun sebuah karakter itu tidak mudah. Sesuatu kalau menjadi karakter itu harus ada proses. Oke, prosesnya pertama itu adalah yang pertama, ini guru ini harus bisa menjelaskan dulu. Ini proses yang pertama. Habis guru itu menjelaskan, guru itu harus terus mengingatkan. Oke, begitu sudah diingatkan, guru itu harus berani menghukum atau memberi pujian jika itu benar atau salah. Oke, nah itu kadang-kadang guru itu nggak berani memberi pujian atau pujian atau menghukum kalau salah. Nah itu terus kita ulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi karakter pada dirinya sendiri. Nah, jadi itu kan ada proses tadi. Nah, kalau Ibu bicara perseverance, itu adalah bicara tentang daya juang. Sebetulnya kita kasih nggak kebiasaan itu? Oke, misalnya, kalau misalnya anak mengerjakan satu, terus nggak bisa. Bu, saya nggak bisa, nggak tahu deh jawabannya, saya bingung. Itu sudah menandakan anak itu tidak perseverance. Oke, tapi kadang-kadang kita juga harus tahu, oke, kamu nggak bisa. Kira-kira yang secara ini sudah dicoba belum? Coba kamu lakukan. Ngasih tahu ya, tapi coba memberikan jalan supaya anak itu tidak mudah putus asa. Tapi tidak juga langsung memberikan jawabannya. Nah, kadang-kadang guru itu seringkali senengannya ngasih tahu jawaban. Kenapa? Biar cepat terus nggak nanya lagi. Nah, itu yang kadang-kadang kita perseverance, tapi kita juga memanjakan. Ya, nah ini yang mungkin juga harus dirubah. Mungkin itu jawaban saya, Pak Tri. Good answer, bagus banget Bu. Oke, ada yang bertanya lagi dengan Bu Dian dari Universitas Andalas ya. Saya memberikan tugas kepada mahasiswa. Tugas tersebut harus dikumpulkan di e-learn kampus.
Tetapi ketika mahasiswa terlambat mengumpulkan dengan alasan sinyal susah di daerahnya, apa yang harus saya lakukan? Oke. Ini Pak Tri, mungkin kita harus juga berpikir bahwa mengajarkan pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, dan mahasiswa itu pasti akan berbeda karakternya dan berbeda treatmentnya. Jadi kalau saya melihatnya, kalau kita buat siklus ya Pak Tri, pendidikan antara mengajarkan knowledge dan karakter, itu harusnya pada pendidikan usia dasar itu lebih banyak karakternya dibandingkan pengetahuannya. Dan nanti makin ke perguruan tinggi akan banyak pengetahuannya yang akan banyak, karakternya tinggal diingatkan saja karena sudah terbentuk dalam sekolah negeri. Nah, pertanyaannya adalah dia tidak memberikan pekerjaannya, padahal dia itu sudah diingatkan. Tentunya kalau saya jadi guru, itu kalau tadi Bapak Ibu juga perhatikan, saya mulai dari tata tertib yang saya ambil tata tertib itu bersama-sama. Kemudian yang kedua saya mulai dengan agenda saya, dan selalu saya tutup dengan refleksi. Kenapa? Karena saya selalu pingin apakah ada proses selama 1,5 jam itu berlangsung, atau juga Bapak Ibu yang tadi pelajari. Nah, untuk kasus murid yang atau mahasiswa yang tidak mengerjakannya secara online, itu tentunya kita bisa lihat apakah ini kejadian pertama, apakah ini kejadian kedua, atau ajian ketiga. Pas kejadian pertama, apakah dia memberikan alasan yang kira-kira masuk di akal, atau nah itu harusnya sudah dibicarakan pada waktu tata tertib. Jadi dalam tata tertib bisa dibilangkan, oke, kalau tidak memberikan pertama tidak apa-apa, tapi Bapak Ibu akan saya tunggu PR-nya di hari kedua. Kalau di hari kedua tidak bisa, itu berarti hari kedua jadi 0. Nah, kalau dari awal kita sudah transparan dengan tata tertib, maka tidak akan terjadi konflik. Apapun alasannya, karena alasan itu bisa saja dibuat macam-macam. Tapi kalau kita stick dengan peraturan yang kita buat secara bersama, itu rasanya para mahasiswa dan dosen itu akan sama-sama mengerti. Itu Pak Tri. Ya, betul sekali. Jadi memang harus di awal kita diskusi ada hambatan apa nantinya pada saat kita memberi tugas supaya ada solusi. Misalnya di daerah sana sinyalnya susah, mungkin diminta gabung dengan temannya di daerah mana. Saya kira itu bagus banget, Bu. Bu, bagus-bagus ya pertanyaannya, Bu. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Justitia. Ya, ada 2 pertanyaan. Sebagai guru, kita selalu berhadapan dengan sejumlah disiplin yang ingin diterapkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Namun di sisi lain, banyak yang menghindari karena takut tidak disukai atau tidak menjadi idola di mata para murid atau mahasiswa. Bagaimana menghindari disiplin yang berujung kekerasan terhadap siswa? Jadi ada 2, supaya tidak menjadi tidak populer, sama bagaimana caranya supaya tidak jadi kekerasan nantinya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Tri, ini pertanyaannya yang bagus sekali. Oke, jadi dalam memberi punishment dan reward itu memang harus sangat hati-hati, ya kan? Kadang-kadang sebagai guru nih kita suka jarang memberi reward, tapi paling sering memberi punishment. Nah, terus ada pertanyaan lagi, memberi punishment pun juga jadi jarang karena takut dibenci. Nah, sebetulnya ketakutan itu sebetulnya alih-alih karena merasa tidak percaya diri terhadap kemampuan mengajarnya. Jadi kalau saya merasa yang pertama adalah Bapak Ibu harus pertama meningkatkan diri untuk kapasitas dirinya. Oke, meningkatkan dirinya dulu. Nah, jadi saya juga harus ingatkan, guru yang tegas itu tidak selalu dibenci sama siswa. Guru yang tegas. Tapi guru yang galaknya semaunya sendiri, itu yang disebelin. Kalau guru galak, nggak ada juntrungannya, tiba-tiba marah, di luar kelas marah, nggak ada ini marah, ya itu baru. Tapi kalau guru yang tegas itu,
dia tidak akan dibenci. Itu garansi. Kenapa? Karena guru itu sedang menjalankan tugas mendidiknya. Jadi kalau ada, tadi balik ke pertanyaan Bapak tadi, mohon guru tersebut itu selalu membuka diri untuk belajar lagi supaya merasa dirinya nyaman untuk memberi hukuman. Karena kalau memberi hukuman kita juga harus merasa nyaman. Kenapa? Ada guru yang salah, dianggapnya mau, kadang-kadang ya guru yang sok-sok tegas itu karena biasanya di depannya ada Pak Kepala Sekolah, nih kalau aku nggak tegur nih, seolah-olah aku jadi nggak tegas. Ini kadang-kadang ada pamrih. Padahal harusnya menegur siswa itu memang karena ingin mendidik menjadi lebih baik. Bukan karena ada si A atau dilihat bos atau dilihat ini sehingga kita mengerjakannya tidak sesuai dengan prosedur pendidikan. Mungkin, bagus. Bu, pertanyaan terakhir ya Bu, karena pertanyaannya dikit, tapi komentar-komentar mengenai webinar ini yang membuat saya itu merinding bahwa semuanya mengatakan bagus banget gitu loh ya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Saya ini dari Bu Fancy ya. Oke. Saya guru SD. Guru SD itu rasanya indah luar biasa. Cocok banget nih. Yang sekolah tidak hanya anaknya tetapi juga orang tuanya. Bagaimana cara membuat orang tua agar self-disiplin siswa yang kita bangun di sekolah didukung oleh para orang tua? Kadang terbentur oleh gaya hidupnya para orang tua tersebut. Gitu, Bu. Oke, ini pertanyaan yang bagus, dan saya dari tadi memang tidak membicarakan tentang peran orang tua. Jadi, saya sendiri merasa ya, kalau mengajar cuma sendirian, yaitu dalam sekolah saja, itu kita nggak ada hasilnya. Saya selalu bilang, hidup ini ada 24 jam. 24 jam itu 8 jam biasanya buat tidur ya Bu ya. Ini kalau bicara anak sekolah ya, 8 jam tidur. 8 jam lagi biasanya di sekolah. Kalau saya di sekolahnya kebetulan sekolah full day ya, jadi 8 jam. Tapi mungkin ada yang cuma 6 jam atau yang ada 5 jam. Nah sisanya sebetulnya ada di rumah. Jadi kalau kita mau jujur, 8 jam tidur, 8 jam di rumah, 8 jam di sekolah. Ini hitungan kasarnya ya Bu ya, nanti ini relatif ya jam-jamnya. 8 jam tidur itu kita nggak bisa apa-apakan. 8 jam di sekolah kita beri penanganan yang baik. 8 jam di rumah itu peran orang tua itu harus. Nah sayangnya sekolah-sekolah kita dulu tidak memberi pendidikan untuk orang tua. Betul ya. Jadi pendidikan orang tua, ini misalnya saya nih, saya ngajarin anak saya, itu biasanya saya teringat dulu mama saya ngajarin saya seperti apa, menghukum saya seperti apa. Jadi akhirnya saya copy dan saya aplikasikan. Tapi karena saya belajar jadi guru, saya banyak baca, saya mulai aplikasi. Ya, tapi sayangnya tidak semua orang tua seberuntung kita semua, Bapak Ibu semua. Ya kan? Jadi karena tidak seberuntung Bapak Ibu semua, akhirnya kopi dari pendidikan orang tua. Yang dimana orang tua itu adalah pendidikan masa kolonial. Kalau sekarang kan milenial. Ya kan? Tentunya akan ada perbedaan. Nah, tentunya kalau ada perbedaan ini, kita semua harus berusaha membuat orang tua juga pintar dan sejalan dengan kita. Jadi biasanya tugas sekolah adalah membuat pertemuan antara orang tua. Oke, sehingga kenapa kalau nggak ada pertemuan orang tua kan nggak tahu maunya guru apa. Dan guru juga nggak tahu orang tua kapasitasnya seperti apa. Jadi mau mengharapkan sesuatu, tapi ibu bapak tidak pernah komunikasi dengan orang tua, ya nggak akan kemana-mana. Jadi yang saya sarankan kepada Bu Fancy, monggo undang orang tuanya untuk saling berkomunikasi. Bu, ini kita lagi adakan program ini, atau biasanya saya kalau di masa orientasi, itu saya panggil orang tua untuk bicara bahwa di sekolah ini modelnya seperti ini, kalau jam kerja ini, kalau ngasih hukuman seperti ini, itu kita kasih tahu. Sehingga semuanya akan sama peraturan di rumah dan di sekolah dibuat sama.
Begitu Bu Fancy, moga-moga bisa membantu.